Halo, Mas Rendra. Tes. Rendra Agusta. Teh, di mana kamu, Teh? Di mana kamu, Teh? Rekaman udah aku nyalain ya, silakan, Mang Eping. Mang Eping, halo. Ya, siap. Ya, siap. Rekaman sudah aku mulai ya, silakan Mang Eping memulai. Oke. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kebetulan Mas Rendra juga. Halo Mas Rendra, sudah tes. Mas Rendra masuk. Oke. Teman-teman semua, di seri diskusi girang kali ini sudah pada seri yang ke-19. Dan kali ini akan membahas tentang manuskrip Jawa dalam naskah Banten dalam manuskrip Jawa. Maaf, sudah hadir di tempat kita itu Kak Mas Rendra Agusta dari Strada Institute ya. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Pertama, bahwa kegiatan ini adalah kegiatan dinas yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Kemudian dibantu, disupport oleh teman-teman dari Laboratorium Banten Girang, kemudian Ikatan Pustakawan Indonesia, dan BIMKO. Jadi insya Allah mungkin ke depan kita ada lebih dari 10 seri yang direncanakan di depan, terutama berkaitan hal-hal dengan kesejarahan, kemudian budaya, dan sekitar itu. Nanda udah siap? Sambil menunggu Ibu moderator yang sedang kesulitan masuk karena audio dan lain sebagainya. Speakernya. Mas Rendra, bisa dites suara? Ya, bisa dengar? Siap. Oke, mantap. Nanda udah siap? Belum? Suara saya masuk nggak? Ada ya? Di mute. Itu di mute. Oh. Oke. Silakan Nanda, kita mulai saja diskusi ini. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan seri diskusi girang, yang ini adalah seri diskusi girang ke-19. Saya sebagai moderator, yaitu Nanda Gaida, akan memandu kegiatan diskusi kali ini. Pertama kalinya kita memulai pada pukul 14.00 ya. Saya mohon maaf atas kendala teknis yang kami hadapi bersama. Sekarang, Mas Rendra, audionya sudah jalan ya? Udah. Iya. Untuk sharing screen-nya nanti akan dari Mas Rendra atau dari saya? Dari Nanda aja. Oh gitu. Baik, saya akan memperkenalkan Mas Rendra terlebih dahulu. Mas Rendra adalah filolog dari Strada Institute yang juga mendalami arkeologi ya, epigrafi. Kemudian saat ini kita akan membicarakan soal Banten dalam manuskrip Jawa. Kalau boleh tahu Mas Rendra akan membicarakan naskah-naskah periode tahun berapa ya? Udah masuk di periode Islam sih, jadi pada 17 ke sini. Oke, sebentar, saya akan coba share screen. Lambat laptopku. Mas Rendra, kalau bisa share screen-nya dari laptop Mas Rendra bisa? Nggak bisa. Oke, dari situ aja ya. Maaf, ternyata ini agak hang laptopnya. Jadi sebelum Mas Rendra memaparkan tentang naskah-naskah
naskah-naskah Jawa mengenai Banten. Saya mau mengingatkan pada peserta untuk mematikan mikrofonnya, kemudian juga jangan lupa untuk mematikan kamera, tapi sebenarnya tidak perlu sih kalau kamera, tidak apa-apa. Asalkan mic-nya dimatikan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat atau mengangkat tangannya. Mas Rendra tidak usah mematikan kameranya. Oke. Kayaknya Bentar. Mas Rendra gimana? Masih terhubung nggak? Masih. Mungkin Mohon bersabar sebentar sambil menyesuaikan dengan kendala teknis. Hari ini kita dikendala itu. WhatsApp. Menyesuaikan dengan kendala teknik. Kang Rendra kemana ini? Oh, ada. Udah. Sementara kita akan mencoba membuka filenya. Saat ini kesibukannya Mas Rendra itu sambil mengajar ya Mas Rendra, halo. Iya, bentar. Oh ya. Lo mau nyoba login pakai Keluar. Oke. Oh, Mas Rendra keluar. Bentar. Kita cek. aku akan ini ya Bapak screen pakai akun yang satu dong. Mohon maaf ya teman-teman. Ya. Jadi
Oh iya. Udah bisa ada. Oh, aku Nanda bisa Andu kirim ada di sini filenya kan? ke aku. Anda bisa kirim filenya aja ke aku. Yang di Nanti share aku saya yang itu di grup ada. Ntar biar aku aja. Mana? Iya, iya. Sebentar. Coba dari laptop yang ini deh. Mohon maaf ya Mas Hendra. Kita coba dari laptopnya kawan kita yang akan mencoba. Oke, sudah masuk ya. Terima kasih mengetik. Itu mungkin karena PDF bisa diposting. Bisa ya. Didu yang. Ya udah nggak apa-apa. Siap. besarannya cukup segini. Terlihat. Halo? Cukup. Cukup ya? Oke. Halo semuanya, halo. Ada suaranya ya? Ya, sudah. Silakan Anda. Oke. Halo, Mas Hendra? Ya, dengar. Lanjut. Halo? Ya. Jadi sekarang sudah terpampang di layar. Banten dalam manuskrip Jawa abad 17 sampai 19. Silakan Mas Rendra untuk memulai paparannya. Oke, terima kasih. Ada berapa menit jadinya kemarin? 20 ya? Sekitar 15. Oke. Selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berkumpul lah di sini. Sebenarnya ini apa namanya ya? Riset cukup lama dan belum sempat jadi tulisan. Kemarin si Nanda bilang sekali-kali ngisi ini, ngisi diskusi. Nah, terima kasih kepada beberapa pihak yang telah memberi ruang ya, teman-teman Banten Girang, kemudian Pusda Banten dan segala yang terlibat. Terima kasih. Oke, semoga saya bisa menyelesaikan paparan dengan baik karena sebenarnya akan cukup lama. Saya akan mulai tentang sebelum saya mulai saya akan mohon maaf dulu karena ini studi ini kan paradigmanya Jawa dan semua manuskrip ini secara spasial dan temporal saya batasi dengan manuskrip yang ada di Jawa dengan penulis Jawa. Jadi kemungkinan besar akan berbau politik dan macam-macam. Kan saya sempat ngobrol sama Nanda juga. Semoga tidak ini ya, tidak menimbulkan perpecahan di antara kita. Oke. Saya lanjut dari screen pertama itu tentang arus balik. Saya mulai dari arus balik. Sebenarnya kalau mau ngomongin ini,
ngomongin Banten dan Jawa, kita bisa bercerita lebih ke belakang sebenarnya. Misalkan tentang Banten pra-Islam, misalkan ya Banten Girang, kemudian era Mataram Kuna dan macam-macam. Kita berjejaring di masa-masa itu. Jadi di masa kuna pun kita sebenarnya sudah berjejaring antara pedalaman dan pasisiran, ya, terutama pasisir barat dan pasisir timur. Nah, pasisir barat otomatis jelas Banten ya yang cukup kuat sebagai entitas besar dari zaman, karena dia secara geografis juga sudah punya posisi yang strategis. Dan pasisir timur jelas Gresik, Surabaya, dan Madura yang dia punya peran penting sebagai bandar timur. Jadi bandar timur yang dia mengambil banyak komoditi gitu ya, sebagai kontrol komoditi. Sedangkan di barat jelas Banten. Nah, arus balik dari kemunduran Majapahit itu ini menarik ya. Saya terinspirasi dengan pidatonya Pak Dirjen Kebudayaan Hilman Farid terkait memahami arus balik kebudayaan itu. Saya pikir cukup banyak ya riset tentang Ageng Majapahit, penyerangan Demak, macam-macam. Tapi ada ruang yang menarik dalam satu novel pertama karya Pram waktu dia diasingkan di Pulau Buru itu, berjudul Arus Balik. Jadi dicetak pertama di Belanda dan bercerita tentang bagaimana sebuah negara namanya Majapahit ini hancur. Itu mulai dari lepasnya kontrol gitu ya, kontrol dari pusat negara itu, kemudian bercerita tentang Tuban sebagai vasal Majapahit yang bertahan sampai akhir, kemudian Wiranggaleng, kemudian Ramajluring gitu ya. Jadi kondisi negara itu sudah sangat mungkin chaos ya, untuk memicu akhirnya lahirlah kerajaan-kerajaan kecil gitu ya, yang konsolidasinya tidak sekuat Majapahit, dan akhirnya lahirlah beberapa kerajaan. Lanjut screen. Nah, arus balik yang terjadi itu akan menimbulkan kerajaan-kerajaan kecil ya di seluruh Nusantara. Secara khusus di Jawa jelas lahirlah nanti kerajaan Banten, Cirebon, Demak, yang kemudian Demak diteruskan ke kerajaan Pajang dan Mataram Islam. Nah, sedangkan di Jawa Timur tidak begitu banyak kerajaan yang berdiri, tetapi ada poros-poros kecil, misalkan Kasunanan Giri, ya, Giri Kedaton, Giri Prapen, dan seterusnya. Dia menguasai ya, cukup kuat ya, sampai dia punya poros keagamaan dan poros ekonomi. Dan di ujung timur kita bisa temuin kerajaan Belambangan, Macan Putih di Banyuwangi, dan itu adalah poros-poros kecil yang tersisa dan yang paling akhir berdiri setelah Majapahit runtuh. Jadi Majapahit runtuh itu yang pertama lepas itu kan di ujung-ujung dulu, di misalkan daerah Uwan di Pakwak, kemudian di Wanda di Banda, kemudian di Sukadana di Kalimantan, dan seterusnya, sampai akhirnya Jawa itu memisahkan diri dengan Majapahit, dengan salah satu triggernya Adipati Demak itu menyerang pusat kerajaan Majapahit, yang ya masih kontroversial, tapi jelas banyak sejarawan yang bilang bahwa Majapahit pada waktu itu sudah punya dua pusat kerajaan, di Kediri dan di Mojokerto. Itu diserang dan selesai. Nah, itu menimbulkan entitas-entitas kecil untuk menguasai pasar dagang. Nah, di situ lahirlah Banten. Banten ya, oleh Sunan Gunung Jati, kemudian Hasanuddin, Orhan Yusuf, dan seterusnya. Kemudian Demak Sultan Trenggono masih konstelasi politik perebutan antara sisa vasal Majapahit ini, sesama vasal Majapahit, sampai dengan Mataram Islam, Panembahan Senopati, dan sampai di masa Sultan Agung. Nah, ini juga yang membuat saya berangkat dari sini, dari Sultan Agung ini, karena sebelum masa Sultan Agung di Jawa itu tidak begitu mengurus politik eksternal. Jadi dia nggak ngurus pesisir timur, nggak mengurus pesisir barat, dia nggak ngurus beberapa tempat yang lain.
Sedangkan di masa Sultan Agung ini sepertinya kerajaan Jawa yang Mataram Islam itu sudah dalam posisi sangat stabil. Kemudian yang dilakukan oleh Sultan Agung adalah politik ekspansi. Jadi ekspansi kemana-mana. Di situ akhirnya yang melahirkan banyak catatan-catatan dan paradigma dalam naskah-naskah di Jawa. Jadi sepertinya memang berangkat dari politik Sultan Agung itu akhirnya kita lahirlah beberapa naskah terkait Banten secara khusus, secara umum Sunda, ya Tatar Sunda dari Cirebon, Pakuan, kemudian ada di Jakarta, kemudian Banten. Jadi ada empat titik di Tatar Sunda yang dibahas di naskah Jawa. Kemudian naskah tentang Banten itu sangat sedikit di Jawa. Ya, saya nggak tahu di Banten sendiri apakah cukup banyak naskah ditemukan. Cuma setahu saya naskah tentang Banten sendiri itu sangat sedikit. Arsip tentang Banten sendiri juga sangat sedikit ya. Kita bisa lacak di korpus diplomatikum misalkan. Kemudian ada naskah-naskah yang tersimpan di beberapa negara terkait dengan Banten. Naskah yang pertama jelas kita nggak bisa lepas ya dari politik ini. Saya bilang bubur panas dan poros pedalaman dan pesisir. Yang saya maksud pedalaman Mataram Islam itu sendiri dan bagaimana pergolakan di pesisir itu ingin disatukan oleh Sultan Agung. Itu tercatat dalam naskah-naskah Jawa yang paling monumental adalah Sejarah Banten. Nah, Sejarah Banten itu salah satu naskah yang cukup terkenal ya, bisa lanjut. Sejarah Banten itu naskah yang sangat mungkin jadi pendasaran historiografi Banten tradisional, terutama Banten pada masa Islam. Nah, kita nggak bisa lepas dari dua disertasi ya, Pak Hussein tentang sejarah Banten, ya, kritis Behoven van de sejarah Banten itu tentang naskah-naskah Banten yang ada di Eropa. Jadi terutama naskah-naskah Banten yang bernafaskan pegon. Jadi dia kemudian yang kedua tentunya Ibu Titi Pujastuti ya terkait dengan disertasinya tentang sejarah Banten juga. Dia lebih banyak mengambil data naskah sejarah Banten terkait bagaimana legitimasi Kesultanan Banten itu dituliskan. Nah, pada masa itu jelas ada silang pandangan. Ya, salah satu naskah yang cukup terkenal adalah naskah yang dikoleksi oleh British Library. Ini diambil oleh John Crawford, dibawa ke Inggris, dan ini menjadi salah satu naskah yang dikaji oleh Bu Titi Pujastuti. Nah, naskah ini sekarang bisa diakses online ya di bl.uk, di British Library. Itu memuat banyak sekali konten gitu. Jadi konten yang cukup panjang. Nah, lanjut isinya mulai dari genealogis dari Nabi Adam sampai dengan Sunan Gunung Jati. Yang paling banyak itu sejarah Banten dan nanti terkait dengan Ciung Wanara. Ini saya tidak tahu mengapa Ciung Wanara cukup terkenal di Jawa. Jadi kalau menulis sejarah Banten ya terutama di naskah-naskah koleksi Perpustakaan Nasional itu dia akan berdampingan dengan mitos Ciung Wanara. Kemudian cerita tentang kehancuran Majapahit, Kesultanan Demak berdiri, terus Pangeran Kalijaga ya yang kemudian jadi Sunan Kalijaga sampai dengan berdirinya Kerajaan Banten. Jadi yang dimaksud di sini Maulana Ahlul Islam itu sebenarnya merujuk pada Sunan Gunung Jati. Dia punya 2 anak dan menjadi Raja Cirebon dan meneruskan
di Cirebon dan menjadi raja di Banten. Nah, kemudian naskah yang cukup tebal itu juga ini ya, bernafas Islamisasi. Saya tidak tahu mengapa di naskah sejarah Banten yang ada di Jawa itu dia menuliskan Maulana Hasanuddin itu bertemu para ajar, sedangkan ajar sendiri dalam struktur Sunda kuno tidak begitu dikenal. Ya, ketika saya banyak ngobrol dengan Aditya Gunawan, terus kemudian ada Kang Ilham, ya beberapa tokoh-tokoh mengkaji Sunda kuno, ya itu sebutan ajar tidak begitu dikenal sebenarnya di Jawa Barat. Dia lebih kenal dengan Kai Raga misalkan. Jadi di situ kisah Maulana Hasanuddin bertemu 800-an ajar yang ada di seluruh Pakuan dan Kabantenan. Saya menduga ini dia bertemu dengan para pemimpin adat di Kabantenan. Saya berusaha mencoba mengklarifikasinya satu-satu, cuma belum selesai. Itu bagaimana si Maulana Hasanuddin itu ingin mengkonvensi atau mendudukan kosmogoni sistem pengajaran di Sunda kuno kemudian masuk ke dalam Islam. Itu poin penting dan itu dicatat dalam sumber-sumber Jawa sebagai ruang yang sangat menarik bagi saya. Kemudian Sunan Gunung Jati di situ bercerita tentang Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf dan penyerangan Mataram ke Madura, Surabaya dan Batavia. Di sini jelas Babat Banten dikisahkan sebagai apa ya? Mulai ada tadi. Jadi Mataram yang tidak stabil politiknya, kemudian dia mulai stabil di masa Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kemudian dia melakukan penyerangan dari Surabaya, kemudian di Banten dicatat pertama kali dalam sejarah Banten itu ketika Sultan Agung menyerang Madura, kemudian Adipati itu diserahkan ke Kesultanan Banten, tetapi oleh Kesultanan Banten sendiri diserahkan kembali ke Sultan Agung dan dibunuh. Jadi sepertinya pada awal-awal itu Kesultanan Banten cukup segan berurusan dengan Mataram karena Mataram di era Sultan Agung itu dinilai sangat kejam ya, dia sangat kejam. Sampai Banten itu merasa punya identitas sebagai kesultanan yang kuat itu ketika Sultan Agung gagal 2 kali menyerang Jakarta. Ya, di situ kemudian ada pemberontakan Adipati Ukur dan penguasa Bandar Susuh Kulon. Jadi Banten disebut sebagai Bandar Susuh juga pada waktu itu karena dia menguasai perdagangan. Nah, pertempuran yang gagal itu kemudian tidak dilanjutkan oleh Sultan Agung, tetapi dilanjutkan oleh vasal Mataram di bawah Sultan Agung, itu oleh Kerajaan Cirebon. Jadi Kerajaan Cirebon yang berperang melawan Banten. Jadi justru bukan Sultan Agung sendiri sebagai penguasa Mataram, tapi vasal Mataram pada waktu itu Cirebon itu menyerang Banten yang terjadi pertempuran di Tanah Haram. Nah itu cukup menarik ya bagi kami gitu ya, bagi teman-teman di Jawa, karena naskah-naskah ini disalin orang sampai dengan masa kerajaan Jawa pecah menjadi 4 sekarang. Jadi pecah menjadi Kesultanan Yogyakarta, Kepangeranan Pakualaman, Kadipaten Mangkunegaran dan Kasunanan. Naskah-naskah ini disalin ulang dan dilanjutkan untuk diketahui oleh orang banyak. Jadi naskah pertama yang cukup dikenal oleh masyarakat Jawa tentang Banten adalah sejarah Banten ini. Kemudian lanjut ke naskah yang kedua. Naskah yang kedua ini naskah pasisiran. Naskah pasisiran bentuknya jelas sangat berbeda dengan sejarah Banten karena ini lebih ke sejarawan Auckland, Pak Behren. Jadi dia pernah menulis sebuah disertasi ya, tentang Serat Jatiswara. Jatiswara itu naskah pesisiran sebenarnya. Dia bermetrum santri lelana. Jadi bercerita tentang seorang santri yang dia berkeliling
berkeliling ke penjuru negeri. Nah, dia berangkat dari Campa sampai dengan ke Jawa di Mataram. Ya, nah, Campa ini kita masih bisa berdebat. Nah, Campa itu di mana? Nah, naskah ini cukup tua sebenarnya karena itu dimulai dari tahun 1600-an sampai dengan mungkin abad 19 ya. Itu disalin nyalin terus. Nah, ini yang lepas dari penelitian Ibu Titik Pujastuti dan Husein Jayadiningrat, kisah-kisah yang memuat tentang Banten. Atau mungkin karena fokus mereka berbeda karena sejarah saja. Tapi bagi saya ini penting. Karena Jatiswara ini di kisah Banten menjadi salah satu tempat persinggahan dan cukup lama. Jadi dari Campa dia ke Bengkulu belajar agama, kemudian ke Pulau Pangeran. Saya tidak tahu Pulau Pangeran di mana. Kemungkinan ada di sekitar Ujung Kulon atau Panaitan atau di mana. Kemudian dia ke Ujung Kulon, kemudian dari Ujung Kulon dia berjalan ke utara ke Banten, kemudian di pesisir Jawa sampai ke Jawa. Jawa yang dimaksud adalah Mataram. Nah, sosok Jatiswara ini dia mencari teman santrinya bernama Sajati. Jadi Ki Jatiswara mencari Ki Sajati, dia dari Campa sampai ke Mataram. Jadi Banten, Jatiswara ini menikah. Jatiswara ini menikah dengan salah satu anak ulama di Banten. Lanjut. Nah, itu di situ yang menarik dari naskah ini sebenarnya bagaimana naskah ini menggambarkan Banten pada abad 17 dan 18. Ini sebenarnya seperti Alon-tan Kandek Lampahing itu lengetan Ardi Basak, saya nggak tahu Ardi Basak di mana. Jadi dia ini dari perjalanan dari Ujung Kulon dia berjalan ngidul ngetan wonten dekah kaeksan pan asri kadulu winastan Pategaran. Jadi dia berjalan dan melewati sebuah desa yang sangat asri bernama Pategaran. Nah, sebenarnya karena saya senang dengan istilah-istilah nama siti dusun yang kecil-kecil ini dari zaman dulu. Sebenarnya saya sedang cari itu. Nah, Pategaran di mana? Sawetaneng Prajen Banten. Jadi di timur Kasultanan Banten. Wono Nipis Pepenger Palungkuran. Jadi dia mengisahkan bagaimana dia berjalan dari Ujung Kulon melewati hutan-hutan ke desa-desa dengan hutan yang sudah mulai menipis sampailah ke Kasultanan Banten. Nah, sebenarnya ini yang bisa dikaji oleh teman-teman Banten juga bagaimana mencari. Kemudian lanjut, ada juga gambaran yang lain itu terkait yang lebih detail itu misalkan katon kiternya teris awilis. Jadi apa namanya? Bangunan-bangunannya itu berwarna kehijau-hijauan ya. Kemudian petung angem bebieng pagagahan, ada bambu yang mengelilingi pesawahan atau pengarune. Kederan Tegal, Pagagane Rajau. Jadi ada sawah yang membentang luas. Jadi ini sebenarnya juga yang saya sempat ini ya ngobrol dengan Kang Aditya Gunawan. Jadi ini juga yang membantah bahwa jauh sebelum ekspansi Sultan Agung orang Sunda sudah mengenal sawah. Nah, jadi ini yang menjadi penting sebenarnya. Karena kita selalu berpikir ketika saya ke Sumedang, orang dia berpikir Tarawangsa itu ya karena menyambut Sultan Agung mengenalkan sawah basah ke Sunda. Padahal kita bisa lihat teks-teks lama bahkan sampai ke Sunda kuno ya di sisa kandang itu kita sudah kenal sawah, termasuk di Banten. Nah, di situ ada desa-desa yang besar ya, ada kemudian ada yang suka etnobotani bisa mengkaji itu ada pohon naga puspa, ing natar pohon asoka, pohon waratsari dan seterusnya. Itu juga bisa dikaji sebagai salah satu identitas daerah. Jadi pohon-pohon yang sudah ada sejak abad ke-17. Nah, ini saya ngambil salah satu bagian dari pernikahan Jatiswara. Jadi Jatiswara itu dia menikah dengan namanya Nawang Kapti. Nawang Kapti itu hati, ya. Nawang itu langit. Ya. Jadi dia melihat. Kemudian Ki Abdul Banten mewos Mbok punika kemawon nggih sampun 3 werna dul muah jangkep kalih. Jadi itu dia melamar si Nawang Kapti itu. Kemudian dia
memanggil pengulu bernama Ki Abdul Banten, dan dia disaksikan di situ. Kemudian mas kawinnya selokop putih, jadi dia memberi mas kawin emas putih dengan berat satu tail, sak tail. Jadi dari detail-detailnya kita juga bisa lihat ternyata abad ke-17 orang-orang Banten juga masih menggunakan ukuran tail, satu tail. Saya nggak tahu konversinya sekarang, ya mungkin dicari bisa. Terus ada dan seterusnya. Jadi cerita tentang si Jatiswara ini memilih tempat menikah, atau dia memilih itu juga pedesaan itu. Jadi desa Pategaran itu adalah desa perdikan dari Kesultanan Banten. Jenis perdikannya adalah pamutihan. Jadi pamutihan itu jelas desa yang dibebaskan pajak untuk ulama. Untuk ulama itu bebas pajak tanpa cacah sago itu ono sawah 6 jung. Jadi ukurannya juga jung. Jung ini ukuran yang cukup besar ya, 4 bau sekitar 6 hektar. Kemudian jadi di masa-masa ini yang jarang diperhatikan oleh peneliti sejarah, terutama yang sudah ada ya, Ibu Titi Pujastuti dan Dengar, adalah ruang-ruang kecil ini. Jadi kita selalu melihat Banten yang besar sebagai kesultanan dia, tapi tidak memperhatikan ruang-ruang yang kecil ini sekarang di mana, terus kemudian rekonstruksi arkeologisnya bagaimana, ceritanya bagaimana. Kemudian cerita si Jatiswara ini diakhiri dengan Jatiswara setelah menikah dia meninggalkan si Nawangkapti dan berjalan ke Jawa. Jadi di situ ada kisah sedih, si Jatiswara meninggalkan Nawangkapti dan melanjutkan mencari teman. Ini naskah yang kedua, kemudian lanjut ke naskah yang ketiga, Centini. Ya, Centini ini naskah yang cukup terkenal, dibuat pada masa Pakubuwono ke-5 ya, atau Pangeran Muda Pakubuwono. Itu dia mengkisahkan tentang tentang Giri tadi. Sebenarnya nggak bisa lepas dari poros Giri di masa akhir Majapahit itu dia dihancurkan dan diserang oleh Sultan Agung. Nah, cerita Centini itu dimulai dari kehancuran Giri. Hancuran Giri yang diserang oleh Sultan Agung. Kemudian anak-anaknya Sunan Giri ini berjalan kabur gitu, karena tempatnya pesantrennya itu dihancurkan, dan salah satu pemberhentian akhir dari perjalanan anak-anak Sunan Giri, nanti anak-anaknya ada 3 aja yang resmi, yang sehari itu dia berhenti di Gunung Karang. Nah, jadi Suko inget ya, Suko Rehyang Widi Jayeng Resmi lami aneng salak. Dia lama tinggal di Gunung Salak, sigeg gantio cerita kang dedepaken Gunung Karang Banten anggih Syekh Ibrahim Karang Ki Ageng Karang. Nah, jadi ini nanti ya naskah ini pada buku ke-56 tepatnya, dan itu diceritakan bahwa Jayeng Resmi ini mengakhiri etapa perjalanannya yang pertama di Gunung Karang di ujung barat Pulau Jawa. Di situ dia belajar agama Islam, dan di situ juga dia akan berganti nama menjadi Syekh Among-Raga. Jadi dari Jayeng Resmi menjadi Syekh Among-Raga itu berada di Gunung Karang. Nah, ini menarik diamati karena kisah Santri Lana ini ternyata membawa titik penting bagi dalam ingatan masyarakat Jawa bahwa Banten itu sebagai titik yang punya nilai keislaman yang sangat tinggi. Jadi kalau salah satu tokoh ya Jayeng Resmi itu dia belajar keagamaan di Banten, dan dia di situ berganti nama. Konsepsi berganti nama ini di Jawa sangat penting karena untuk mengukur kedewasaan manusia ya, kedewasaan orang. Nah, di situ lanjut. Jadi cerita tentang Jayeng Resmi itu bercerita cukup panjang ya. Nanti dia akan kembali lagi ke Jawa sampai dengan ke Mataram juga, dan bertemu dengan Tampang Raras menikah, dan dia dicatat oleh Centini. Naskah yang terakhir itu tentang Pustaka Raja Madya karangan Ronggowarsito. Ini saya pikir adalah naskah yang terakhir, maksudnya naskah yang
ditulis dengan tangan, dan setelah itu tidak ada pujangga lagi di Jawa yang mencatatkan tentang kehidupan ya masyarakat itu dengan cara membuat naskah aksara Jawa di situ. Nah, Pustaka Raja Madya ini adalah salah satu ini ya masa tua dari Ronggo Warsito. Jadi Ronggo Warsito ini adalah salah satu pujangga yang ada di Surakarta. Ya, dia cukup lama ya, dari Pakubuwono ke-6 sampai Pakubuwono ke-9. Nah, pada masa akhir hidupnya dia menuliskan Pustaka Raja Madya. Ini sebenarnya cerita wayang. Jadi dari Ramayana, Mahabharata kemudian diteruskan ke dalam Pustaka Raja Madya ini. Nanti ada lakon gedok ya, cerita tentang Panji-Panji, ini cerita. Nah, di dalam cerita Madya ini itu juga memuat tentang posisi Banten dalam ingatan masyarakat. Ini sudah dalam bentuk yang lebih luas lagi karena ini pagelaran seni dibuat wayangnya, dipentaskan di masa Mangkunegoro keempat. Jadi yang buat bukan keraton, tapi justru malah Mangkunegoro. Jadi kadipatennya yang membuat lakon ini dibuat wayang sampai pagelarannya. Walaupun sekarang pagelaran wayang Madya ini tidak begitu terkenal di Solo sendiri. Sekarang baru ada upaya revitalisasi. Nah, itu cerita tentang pada masa Pengging ya, Pengging Witorajo itu. Pengging itu ada di wilayah antara Solo dan Semarang, di wilayah Boyolali. Nah, di situ sebenarnya Pengging ini adalah keterusan kerajaan. Mungkin basisnya adalah Kediri ya, karena Kediri hancur kemudian dipindah ke Pengging. Nah, di situ ada tokoh ya, tokoh namanya Raja pertama Pengging itu namanya Aji Pamasa. Dia punya 2 anak, namanya Citrasoma dan Citrasena. Nah, Citrasoma ini dia yang mewarisi tahta Pengging. Tapi kondisi negaranya yang kacau, ya tidak banyak mengurus rakyatnya ya, disimbolkan dengan bencana, kelaparan di mana-mana. Kemudian yang memberontak pertama kali adalah adiknya, ya si Citrasena ini. Nah, Citrasena ini dia itu adalah penguasa di Brankilen. Brankilen itu jelas di wilayah. Dia di situ di dalam naskah dituliskan dia bergelar Prabu Sri Mangkaradewa di Banten. Dia berkuasa di Banten. Dan dia mulai menyerang Pengging, ya, menyerang pusat pedalaman. Nah, di situ penyerangan itu berhasil. Jadi si Citrasena yang berganti nama Mangkaradewa ini menyerang pusat pedalaman Jawa dan Pengging hancur. Kemudian di akhir kematian kakaknya itu, akhirnya Mangkaradewa juga ditumpas oleh Pancadria. Jadi di yang slide sebelumnya itu tokoh Pancadria itu yang kiri, yang kecil. Jadi dari naskah Pustaka Raja Madya ini kita bisa melihat ternyata sampai ke masa pramodern di Jawa ingatan akan perseteruan Brankilen ya, Banten dan vasalnya ya. Pada waktu itu diceritakan si Mangkaradewa ini berhasil menguasai beberapa kerajaan di Tatar Sunda termasuk Pakuan, dan dia menyerang pedalaman Jawa, menyerang Pengging, dan Pengging sempat kacau, rajanya mati dan digantikan oleh Pancadria ini. Nah, ingatan-ingatan perselisihan ini diwariskan dan diceritakan kepada penerus Mataram ya, penguasa Mataram pada waktu itu. Ada poin-poin yang mungkin negatifnya kolonial mengambil ruang-ruang perbacaan antara ini, kemudian diproduksi massal dalam bentuk aksara Jawa cetak sebagai bahan acuan guru-guru. Jadi sekolah guru yang ada di Vosselanden itu banyak membaca narasi tentang perseteruan Jawa Sunda. Tapi poin yang kedua, sebelum masa kolonial sebenarnya kepentingan utama dari pujangga menulis tentang Banten itu sebenarnya adalah memberikan pendidikan bahwa kalau kamu jadi raja itu harus mengurus pesisir, tidak hanya mengurus pedalaman. Saya pikir saya akan tutup dengan beberapa simpulan. Jadi
narasi Banten dalam teks Jawa Baru, terutama abad ke-17 sampai 19 itu yang jelas entitas Sabrang Kulon itu dinilai sebagai entitas yang selalu memberontak, pasal memberontak yang dari masa dari Sultan Agung bahkan sampai ke dalam carita pewayangan, wayang Madiun. Kemudian entitas yang tidak bisa dilepaskan dalam sudut pandang pujangga Jawa tentang Banten adalah Banten itu sangat bernafaskan keislaman. Bahkan di masa-masa akhir Sultan Agung pun, Sultan Agung Tirtayasa juga, Sultan Agung terinspirasi oleh Sultan Agung Tirtayasa itu terkait dengan dia meminta gelar dari Makkah, jadi meminta legasi dari penguasa. Jadi menempatkan Banten ini sebagai entitas yang sangat Islam, ya, penuh dengan keislaman. Jika belajar Islam dalam Serat Sepini itu si Jayang Resmi dia akan berguru kepada seorang kiai di Gunung Karang, Kiai Gunung Karang, Syekh Ibrahim tadi. Nah, ini juga saya nggak tahu, sebenarnya saya pengen tanya ke teman-teman juga, apakah tokoh Syekh Ibrahim ini juga terkenal di Gunung Karang atau sekedar apa ya, dalam imaji pujangga Jawa. Saya pikir dibutuhkan penelitian lanjut ya terkait relasi Banten Mataraman, terutama dalam bidang filologi historis, karena ruang-ruang ini semakin kecil ya. Kadang saya melihat anak-anak muda sekarang yang ngambil filologi ternyata nggak begitu banyak yang tertarik naskah, apalagi mau lintas gitu. Jadi misalkan orang Jawa belajar Sunda, orang Sunda belajar kampung, ternyata sekarang semakin sedikit. Saya pikir itu dulu. Nanda, terima kasih. Bisa lanjut di diskusi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Kang Reda atas pemaparannya tentang 4 naskah Jawa yang mana ada sejarah Banten itu tarikhnya sekitar 1700 ya tahunnya. Kemudian ada juga tentang Jatiswara, santri-santri yang mempelajari ilmu keislamannya di Banten, juga Jayang Resmi yang bagian dari Serat Centili itu pada tarikhnya sekitar 1800, dan yang terakhir adalah naskah yang ditulis oleh Ronggo Warsito. Menarik sekali, terutama saya tadi ingin menekankan soal kenapa di itu naskah-naskahnya agak susah diakses. Kemarin dapat cerita juga kalau ada salah satu faktornya adalah naskah-naskah Banten diambil oleh salah satu komandan militernya Belanda waktu VOC ikut berperan dalam pemberontakan Sultan Haji dan juga Sultan Ageng Tirtayasa karena ada banyak chaos di kerajaan Banten, di Kesultanan Banten saat itu, ada hutang, sehingga naskah-naskah tersebut dan juga pusaka Banten itu diambil sebagai sitaan perang gitu. Untuk sebagai biaya pembangunan kembali Kesultanan Banten. Mungkin itu salah satu kenapa di sini mungkin naskah-naskah Banten susah diakses. Dan kemarin Mas Renda juga menambahkan ada beberapa yang sudah bisa diakses digital ya Mas ya. Itu ternyata sekarang naskah-naskah bisa diakses digital. Mungkin nanti di akhir bisa disampaikan lagi naskah-naskah itu di mana saja cara mengakses secara digitalnya. Walaupun mungkin dari segi aksaranya kita harus belajar banyak ya untuk bisa membacanya. Gitu. Karena tulisannya lebih ke Jawi ya, Melayu Jawi atau berbahasa bahasa Jawa ya. Tapi ditulis pakai huruf Vegon. Oke. Kemudian ini sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul di chat, tapi sebenarnya saya ingin bertanya dulu, terutama tentang filologi historis, karena kan saya pernah baca dari seri bukunya Javanologi, kalau tidak salah itu De Graaf sama Piket ya, yang dia sempat menyebut kalau peneliti Belanda pada saat itu menyampingkan naskah-naskah Jawa katanya, karena menurut mereka terlalu banyak sisipan mitos, yang menurut mereka mitos maksudnya seperti kayak mereka lebih cenderung memakai sejarah Banten sebagai sumber historis karena itu lebih cocok dengan catatan perjalanannya Tommy Pires yang Suma Oriental itu, katanya seperti itu. Apakah dan ya kenapa ada pandangan seperti itu? Apakah memang kenapa maksudnya manuskrip Jawa dikesampingkan oleh peneliti Belanda saat itu? Gitu. Mungkin itu dulu pertanyaan dari saya. Ya, jadi kalau kita mengurus itu sebenarnya kita akan bertemu dengan ranah-ranah yang
sangat simbolis ya di Jawa. Jadi Jawa itu saya nggak tahu apakah karena ini pedalaman, karena di tengah pedalaman yang tidak begitu banyak bertemu orang orang asing. Karena kita tahu kolonial sendiri masuk Jawa kan sudah di masa anaknya Mangkurat pertama. Jadi anak Sultan Agung itu pertama kali kolonial masuk ke Jawa dan boleh membuka dagang. Sebelum itu orang orang asing ya, orang asing Portugis macam-macam itu ya dia akan jadi tawanan dan diperlakukan sangat tidak baik. Itu juga yang mempengaruhi cara pandang Pujangga Jawa. Pujangga Jawa itu menuliskan karya sastra. Nah, saya pikir memang ada benarnya dari sisi teman-teman peneliti Eropa, ya, terutama pada masa itu ya, pada masa awal-awal kolonial di mana kolonial yang punya pegang pengaruh. Karena bagi saya kolonial tidak bisa membaca simbolis ini, pesan-pesan simbolis yang dia anggap sebagai apa ya, mistis ya. Ada misalkan dalam Selat Centini itu kan dituliskan penyerangan Giri itu sampai berkali-kali ya. Penyerangan pertama oleh Sultan Agung sendiri yang gagal itu, Giri itu cuma melemparkan kalam dan berubah menjadi kelelawar banyak dan menyerang balik pasukan Sultan Agung. Tapi kalau kita bisa melihat semiotik di zamannya, kita tahu bahwa kalong itu ya santri kalong kita istilah bisa menafsirnya sampai hari. Jadi ada semiotik tertentu, mungkin penafsiran pada layar-layar tingkat kedua ketiga yang itu menyulitkan teman-teman Belanda. Tapi sekarang paradigma itu berubah ya, ketika kita membaca tulisan-tulisan dari Wycliffe ya, dari Pak Peter Carey sendiri itu dia cenderung lebih mengakomodir naskah-naskah yang berbau simbolis. Ya, karena bukan hanya Jawa ya, saya pikir di seluruh Nusantara semua naskah sangat simbolis. Bali, kemudian di Lampung, di Batak, itu semuanya sangat simbolis. Sebenarnya poinnya di situ sih, sebenarnya perlu dibutuhkan tadi, makanya filologi itu ketika kita berpacu pada Eropa itu kan sangat material culture yang dikaji. Sedangkan kalau mau belajar filologi di Jawa ya kamu harus mendalami, kan butuh etnografi, mendalami naskah Sunda ya harus ke Sunda, hidup tinggal lama, itu akan cukup membantu. Saya pikir itu sih yang terjadi sekarang. Ada banyak paradigma baru. Nah, menarik juga ya. Jadi ada banyak simbol-simbol yang perlu dipecahkan kode-kodenya ya. Selanjutnya menariknya juga adalah kalau dulu kan yang saya tahu dari kerajaan-kerajaan di pesisir kan mereka memang memonopoli perdagangan ya. Makanya mungkin itu salah satu alasan kenapa VOC mengejar itu dulu gitu ya. Nah, kalau misalnya di pedalaman sendiri mereka perdagangannya seperti apa ya? Maksudnya apalagi tadi kan sempat disebut kalau relasi dengan kerajaan-kerajaan di luar itu tidak terlalu dikelola ya, kalau tidak salah tadi Mas Rita bilang. Ya. Sebenarnya ini ya, maksudnya kayak perdagangan di Jawa itu kan kita bisa lihat tulisan ini tesisnya Bu Titi Sudimastiti tentang pasar pada masa Jawa kuno. Nah, kalau kita mau bandingkan tentang Jawa kuno dan pada masa Islam dan lebih-lebih pada masa kolonial, itu bagaimana perdagangan itu sangat berubah. Jadi di mana perdagangan yang awalnya dikontrol oleh sistem keagamaan dalam awal-awal itu Hindu Buddha, jadi orang ke pedalaman ke Solo. Kalau mau ke Mataram itu kan dia lewat Bengawan Solo, kemudian dia berhenti di Solo, kemudian dia jalan kaki sampai ke Mataram, Jogja sana. Itu salah satunya memang yang paling kuat adalah arus keagamaan dan itu saling pertukaran barang yang ada di Gresik dibawa ke pedalaman Jawa. Nah, tetapi karena kolonial ingin memotong jalur, jadi kalau bisa langsung ke produsen. Sama seperti kasusnya kayak Majapahit dalam
prasasti Bluluk ya. Prasasti Bluluk II itu kan Majapahit sebagai kontrol lada prakolonial ya yang ada di di Maluku ya. Kemudian dia harus ke Gresik dulu, harus ke Mojokerto dulu, baru dia dijual pada Portugis pada waktu itu. Dan di situ sepertinya kolonial, baik Portugis, Belanda, kemudian ada beberapa negara yang bersaing itu pengen menguasai itu. Nah, disitulah yang membuat kita sebenarnya tidak berevolusi sempurna. Sistem perdagangan kita itu nggak sempurna. Itu yang membuat akhirnya pesisir terutama dalam struktur Mataram Sultan Agung itu yang mulai melepaskan pertama kali kan Pati ya, daerah Pati, Jepara, karena dia merasa saya sangat jauh dari pusat kota kerajaan dan di sini saya mendapatkan banyak penghasilan dengan bekerja sama dengan kolonial, terutama Portugis kan. Dia sempat bangun benteng juga di Jepara. Itu sebenarnya ada masa-masa yang mungkin titik balik kemarahan dari Sultan Agung dan dia mulai mengekspansi. Dia menunjukkan entitasnya sebagai penguasa Jawa yang walaupun memang sangat kejam bagi saya sangat kejam. Ya, sebenarnya kondisi perdagangannya itu tidak begitu bagus, ya, terutama dalam perpindahan dari masa awal Islam mencapai kejayaannya berdagang, kemudian intervensi kolonial. Walaupun Islam sendiri juga mengintervensi pedagang-pedagang Buddha, Pak. Itu juga yang harus diperhatikan. Oke. Ya, terima kasih. Ini sudah ada penanya. Saya bacakan aja atau Mas Arman mau membicarakan langsung? Menanyakan langsung? Halo, Kang Arman. Kang Arman ini minggu kemarin membicarakan soal relasi Lampung dan Banten. Tapi mungkin saya bacakan aja ya. Jadi tentang toponimi Banten, yang mana dalam 2 kamus disebut, dibacakan. Disebut sebagai persembahan, artinya persembahan. Jadi Banten yang sama artinya dengan yang di Bali, dan di kamus yang lain artinya karma. Nah, apakah ada di manuskrip Jawa yang menjelaskan tentang toponim Banten tersebut? Mau baik yang artinya persembahan ataupun yang satu artinya karma. Sebenarnya kan Banten jelas dari kata wanten, bebanten, itu biasa ya di linguistik Jawa kuno, Sunda kuno kita kan sering tertukar itu PBW, konsonan P, rambanan, warambanan, berambanan itu sering sekali tertukar. Nah, kalau karma sepertinya hanya dimiliki oleh Banten, Bali tentang karma, tapi yang umum memang persembahan. Jadi istilah Banten sendiri itu kan ada kemungkinan sudah di masa-masa Sunda kuno ya atau Banten ya, riset-risetnya Willow dan seterusnya. Di Banten berarti tentang persembahan dan kebantenan itu sebagai ruang untuk menyajikan Banten. Di Jawa juga masih dikenal sebenarnya, terutama pada masa-masa transisi abad 17 di Tengger, kemudian di Cilacap itu masyarakat, saya lupa masyarakat adatnya apa, itu juga masih membuat istilah kabantenan Banten. Ya mirip dengan bancakan. Bancak itu kan sebenarnya dari kata bambu yang disusun kemudian jadi wadah untuk sesaji itu kan, itu namanya bancak. Nah, bancak kemudian dia sebagai tempat sesaji. Tafsir yang lain juga tentang bancak dan Banten ini kan sebagai pengawal. Jadi kalau ada nama Panji kita bancak dan doyong. Kenapa kok sebagai pengawal? Karena ketika kita menyajikan sesaji itu sebenarnya kita kan bertemu kembali dengan saudara kita ya. Dalam konsep Sunda kuno dan Jawa kuno kita memiliki sebagai poros ada 4 saudara yang mengawal. Nah itu kalau di Jawa setahu saya Banten sebagai persembahan. Kalau sebagai karma saya belum menemukan
mungkin, atau saya yang kurang baca. Begitu Mas Arman. Terima kasih. Terima kasih Mas Renda jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi yang dikirim secara private dari Intan Putri. Saya bacakan saja. Yang pertama, apakah masih mungkin manuskrip itu diakses oleh kita? Jika mungkin, apa sudah ada langkah konkret yang sudah dilakukan oleh pemerintah Banten? Yang kedua, apakah cerita rakyat yang sudah beredar di masyarakat banyak yang lebih dekat ke mistis? Misal penumpasan jin oleh pengawal Sultan Banten bisa dijadikan manuskrip. Saya bisa jawab yang pertama dan ketiga. Yang kedua, mungkin Nanda yang jawab. Atau teman-teman Banten Girang yang jawab ya. Atau Perpusda Mang Epin kemana nih? Atau Sebagai atau pemerintah. Perpusda yang bisa jawab gitu ya. Oke, ya. Naskah itu jelas bisa diakses ya. Di Solo ada beberapa naskah sejarah Banten yang masih bisa. Pustaka Radia Madya jelas bisa diakses di perpustakaan Puromangkunegaran. Bisa main ke Solo dan ada ST terbaik se-Solo Raya di depan Mangkunegaran, bisa ke Mangkunegaran, bisa diakses secara umum. Kemudian naskah sejarah Banten bisa diakses di Museum Radia Pustaka dan Museum Keraton Surakarta. Tapi untuk Keraton Solo karena masih konflik, perpustakaannya tutup sekarang, jadi nggak bisa diakses. Tapi di Radia Pustaka masih bisa diakses dengan surat izin penerbit. Kalau yang mau dekat dengan Banten itu ada di koleksi Fakultas Sastra UI yang sekarang diambil perpustakaan UI dan perpustakaan nasional. Itu ada beberapa naskah terkait sejarah Banten juga. Sedangkan salinan Centini dan Jatiswara ada di Perpustakaan Nasional. Pustaka Radia Madya yang alih aksaranya udah tapi alih bahasanya belum, bisa diakses di UI. Ada 9 jilid yang digital udah 5-4-6. Saya pikir itu bisa banget lah teman-teman Banten main ke Jakarta, ke UI, ke Depok, bagaimana itu. Nah, itu urusan dengan Perpusda tadi, apakah nanti range anggarannya itu misalnya terkait hak paten kan ya pasti instansi punya kebijakan masing-masing. Terus apakah cerita mistis bisa jadi naskah? Saya pikir itu yang terjadi ya, terutama di masa akhir kolonial. Naskah-naskah Muns itu diambil dari cerita rakyat ya. Naskah itu. Anda mau menanggapi apa sih? Mungkin saya Mang Epinnya nggak ada lagi ya. Kalau soal langkah konkret mungkin yang bisa menjawab siapa ya yang bisa menjawab? Sini ada perwakilan pemerintahan nggak ya? Perwakilan pemerintahan. Kalau misalnya kajian-kajian kita tahu di Banten itu ada Bantenologi. Di Bantenologi itu lokasinya ada di UIN ya? Ya, di UIN. Dan itu memang banyak kajian-kajian tentang naskah. Di sana ada siapa? Abah Yadi yang biasanya buka kelas juga untuk membaca naskah Pegon gitu. Untuk misalnya yang mau belajar cara membaca aksara Pegon mungkin bisa menghubungi Abah Yadi. Nih dari pemerintahan nih. Nah, ya baik. Mang Indra silahkan membahas dari langkah konkret pemerintah Banten untuk mengakomodasi akses naskah-naskah. Jadi belokin ini. Apa pertanyaannya, Nda? Pertanyaannya, apakah ada langkah konkret yang sudah dilakukan oleh pemerintah Banten dalam akses manuskrip Banten? Di arsip sebenarnya ada beberapa. Memang kita belum punya depo yang layak, Mas Rendra. Jadi karena untuk manuskrip ini kan memang sensitif ya. Nggak sembarangan bisa nyimpan dan nggak tiap orang juga bisa meliharanya. Jadi cukup di UI aja sama di Perpusnas sama Andri. Ini ada yang lagi ngopi nih. Oh iya, silakan. Guru besar kita. Kopiannya lah biar banyak. Halo, Erza. Ya. Ya, Bang. Gimana, kirain mau ngomong. Udah ditungguin nih. Awan, saya dengerin dulu. Udah jauh-jauh dari Bandung ke Singgasana Serang ini.
Saya pikir mulainya asar, jadi saya nggak dengerin tadi Rendra ngomong apa. Ubah jadwal. Lupa jadwal. Iya, karena ini pertama kalinya diubah ke jam 2 atas permintaan seseorang. Terus sudah. Oke, baik. Jadi kalau soal cerita lisan ya, mungkin yang dimaksud Intan itu memang ada banyak cerita-cerita lisan yang berkembang di sekitarannya Kesultanan Banten juga gitu ya. Dan itu juga kemarin sempat diceritakan soal pasukan jin dari Lampung dan segala macamnya. Dan itu lebih ke lisan sih. Kalau misalnya naskahnya saya belum tahu apakah itu ada tertulis juga atau bagaimana dari itu awal dari mana, apakah ada cerita yang tertulisnya atau mereka hafal dan itu ada dari ingatan masyarakatnya gitu kan. Oh, ini ada konfirmasi ralat dari Intan. Maksudnya itu naskah-naskah yang sekarang ada di Belanda itu. Mang Indra mungkin bisa menjawab lagi, tadi kan bukan yang di UI saja, jadi konteksnya lebih luas lagi. Kalau naskah-naskah yang di Belanda itu gimana? Kapan Banten akan menghubungi untuk mengambil kembali atau bagaimana ini, Mang Indra? Silakan dijawab. Piknik ke Belanda. Kapan piknik ke Belanda untuk mengambil naskah, Mang Iping? Itu masih di mute ya, tolong dinyalakan dulu mic-nya. Jadi untuk beberapa naskah memang ada yang sudah diambil dari Belanda, cuman memang masih terbatas. Masih terbatas yang ada di sini. Jadi masih banyak lagi yang Statusnya replika. Dan statusnya replika ya, bukan asli. Jadi kemarin itu mungkin diizinkan sama perpustakaan di sana untuk mengcopy beberapa. Dan ada di kita di perpustakaan bagian kecil ya. Itu naskah mana aja kalau boleh tahu? Periode saya nggak bisa bacanya. Jadi belum dikatalogkan ya? Dikatalogkan udah belum? Udah ada katalognya. Oke, jadi Intan bisa datang ke Perpusda, dicari ini orang yang ini ya, wajahnya hafalin. Kita bahasa Belanda, so. Namanya Mang Eping atau Mang Indra. Nanti bisa hubungi kalau misalnya yang di Perpusda itu ternyata sudah ada beberapa salinan yang dari dokumen-dokumen Banten yang di Belanda. Cukup Intan, kalau misalnya mau nambah lagi bisa di-chat lagi. Dan ini ada pertanyaan dari M. Ridwan. Oh, ini sebagai tambahan, kalau Banten berperan penting dalam pengislaman Batavia sebab banyak buku Islam berasal dari Banten. Dan dia ada pertanyaan juga, kenapa Kesultanan Banten menulis dokumen dalam Dwi Aksara? Mungkin Ridwan mau ngomong langsung? Pak Ridwan atau Bu Ridwan? Pak Ridwan atau siapa ini? Silakan. Dwi Aksara itu maksudnya bahasa apa aja ya? Yang ditanyakan. Kalau enggak langsung jawab aja deh, Mas Rendra. Jadi pertanyaannya itu, kenapa Kesultanan Banten menulis dalam, atau yang bisa jawab ya, kenapa Kesultanan Banten menulis dokumen dalam Dwi Aksara? Cuman saya nggak tahu juga nih maksudnya Dwi Aksara itu aksara mana saja yang dimaksud oleh penanya tersebut. Aksara apa gitu? Iya, jadi pertanyaannya agak kurang jelas. Ya mungkin ya, saya coba jawab ya. Kalau dia yang aksara yang dimaksud adalah aksara Latin dan aksara lokal, bisa Pegon, bisa Jawa Cacarakan, itu jelas kepentingannya untuk arsip ya, arsipan kolonial. Jadi kita kalau melihat arsip-arsip kolonial atau naskah-naskah yang berbau di masa kolonial, pada umumnya disalin dengan dua aksara ya, dengan dua aksara. Jadi biasa perjanjian itu biasanya yang kanan Latin, bahasanya Belanda, yang kiri adalah aksara lokal dan bahasa yang disepakati oleh Kesultanan. Misalkan Kesultanan Banten, beberapa kali arsipnya bisa dibaca juga dengan di bukunya Ibu Titi Pujastuti yang surat-surat perdagangan Banten itu ternyata ada variasi banyak ya. Jadi aksara itu bisa aksara Pegon, bahasanya bisa Melayu, bahasanya bisa bahasa Jawa, bahasanya bisa bahasa Belanda. Jadi itu cukup menarik.
Saya pikir untuk kepentingan ini, untuk kepentingan yang pertama jelas diplomasi, yang kedua legitimasi. Tidak hanya terjadi di Kesultanan Banten, tapi terjadi di banyak kesultanan yang lain. Ada 2 aksara, 2 bahasa, bahkan 3 aksara, 3 bahasa kita temui di naskah-naskah setelah masa kolonial. Ya, itu sering sekali kita. Jadi bisa dibayangkan Banten dalam kondisi masyarakatnya sudah beragama Islam, mengenal pegon, tetapi dia berada dalam kontrol kolonial. Ya, pasca Sultan Agung Tirtayasa misalnya. Nah, di situ pasti dia akan mengakomodir kepentingan kolonial. Terus kemudian tadi Kang Ridwan, oh iya, pengislaman Batavia banyak buku berasal dari Banten. Saya kurang tahu apakah ini datanya dari mana, mungkin saya perlu baca lagi. Karena Batavia sendiri yang sebelum bernama Batavia, Jakarta dan lain-lain juga tidak hanya terhubung dengan Banten, tapi berhubung dengan Cirebon, berhubung dengan Palembang dan lain-lain. Jadi sepertinya perlu dibutuhkan tidak hanya berdasarkan material culture yang kita temukan hari ini, seperti hanya teman-teman Eropa yang kalau nggak ada bukunya kita anggap pengaruhnya kecil, nggak bisa seperti itu. Karena kebudayaan itu pengaruhnya tidak hanya bisa diukur dengan banyaknya buku saja, tapi juga tradisi lisan yang berkembang, simbolis-simbolis yang berkembang. Kayak gitu sih. Itu menurut saya. Tapi saya belum baca yang ini, saya memang mungkin nanti bisa dikirimin apa link yang bisa saya baca. Terima kasih. Ini ada tambahan Mungkin lagi yang dari lain Kang lah. Arman. Setahu saya cukup banyak naskah Banten di perpustakaan Leiden. Beragam jumlah halamannya, mulai dari yang 40 halaman sampai 400-an halaman dengan aksara pegon atau Jawi. Dan Kang Arman bilang beliau tidak tahu apakah sudah diupayakan repronya oleh Pemda Banten, termasuk surat-surat pribadi banyak juga yang ada di Banten. Tapi tadi Mang Eping sudah menyampaikan kalau beberapa sudah ada, sebagian sedikit katanya sudah disalin dan tersedia di perpustakaan Banten. Mungkin memang perlu banyak berkoordinasi lagi kali ya supaya kita bisa mengakses kembali. Kalau misalnya yang kemarin Mas Rendra share itu linknya, itu yang dari sitaan Isaac itu bukan sih? Andri. Oh, dari Andri. Sebenarnya ya dari Andri itu kompilasi, sebenarnya itu laporan dari Batavia yang pada waktu sebelum ini ya, sebelum masa masuknya Jepang itu salinan-salinan sudah dikirim ke sana ke Belanda, dan di sana kemudian diarsipkan begitu, dan beberapa kemudian didigitalkan dalam programnya. Saya lupa apakah Andri bekerja sama sepertinya dengan Prince Foundation dari Belanda, kemudian mendigitalisasi naskah-naskah yang diberi nama Corpus Diplomaticum. Jadi dia naskah-naskah baik yang ada di Batavia maupun naskah-naskah yang ada di Belanda terkait dengan surat itu bisa diakses di sejarah.nusantara.andri.go.id. Itu banyak sekali naskah. Ada juga yang belum alih aksara ya, itu membuka peluang teman-teman alih bahasa juga, bahasa Belanda. Itu bisa jadi satu sumber yang menarik. Terima kasih. Saya mau mengundang beberapa teman untuk bicara. Salah satunya mungkin TUT ya, karena kemarin TUT juga sudah sedang mencoba-coba membaca naskah. Beberapa yang sudah dibaca itu yang Wawacan Banten Girang ya TUT ya. TUT, halo TUT. Mungkin saya mau mengundang TUT. Halo TUT. Wah, kemana ini TUT? Atau kita undang di Direktur Banten Girang sebagainya Direktur Penjual Cupang. Saya undang untuk bicara. Anda. Oke, halo. Oh. Siap, Bang. Mas Hendra, Jati Suara itu kalau nggak salah kan isinya suluk ya? Ya. Perjalanan pencarian ke kesejatian kayak
gitu. Nah, saya nggak dengar Mas Indra tadi ngomong, jadi saya cuma lihat dari slide yang kasihin, posisi Banten itu cuma di situ. Saya coba pengen penjelasan lebih lanjut. Posisi Banten itu si tokohnya mampir ke Banten terus kawin-mawin kan gitu ya. Tapi mestinya ada posisi penting dalam kalau kita lihat sebagai perjalanan suluk itu karena menikah itu dalam perjalanan spiritual itu tempat apa itu artinya tempat perempuan cantik kayak gitu misalnya. Oh, ya jelas enggak ya. Jadi kalau ini ya, maksudnya saya coba bandingkan dengan naskah suluk yang lain ya. Di Jawa kan ada banyak sekali naskah suluk. Naskah suluk itu fasenya pasti dia lahir, terus kemudian dia mengalami pergolakan pemikiran, kemudian dia keluar rumah, melakukan pengembaraan, terus titik pentingnya biasanya ada bertemu dengan para guru-guru, kemudian urusan pribadi ya tentang ajar itu sendiri, kemudian menikah dan kemudian dia melanjutkan perjalanannya sampai dengan bertemu Ki Sejati ya teman. Sebenarnya itu kan metafor ya. Bagi saya itu sangat perumpamaan bagaimana si Jatiswara ini dia mencari kesejatian hidupnya. Nah, salah satu poin pentingnya memang pernikahan di pamutihan. Jadi pamutihan itu menjadi titik penting karena pamutihan, saya kurang tahu ya kalau di Banten, tetapi asumsi saya di masa-masa itu, pamutihan adalah desa yang sangat khusus, desa yang punya tradisi pesantren yang kuat, gitu ya. Dan dia berhasil di situ bagaimana kalau saya sandingkan dengan sekarang, menikah dengan anak seorang kiai itu tidak mudah kan. Hari ini aja kita bisa kalau di Jawa ada istilah tantingan. Jadi kadar ilmumu sampai mana sampai kamu bisa menikah dengan anak seorang pengulu di Banten. Nah, di situ menjadi bagi saya adalah metafor dari tingkat kedewasaan si Jatiswara ini. Dia mampu mencapai level keislaman dan dia kemudian berumah tangga kan, dan kemudian meneruskan perjalanannya mencapai kesejatian. Jadi ada poin pentingnya itu sebenarnya bukan pernikahannya malahan, justru sosiologis dari dia memilih tempat dan menemukan Nawang Kapti ini. Kenapa harus di pamutihan? Kenapa harus di perdikan para kiai panguru? Jadi gitu. Hampir mirip seperti Centini sebenarnya posisinya ya. Iya. Cuma kalau di Centini kalau misalnya, mau diakui sebenarnya Centini itu bisa saja. Untuk tesis saya kemarin saya mengungkapkan bahwa Centini itu mencuri idenya Jatiswara sebenarnya. Ya, dia bahkan mengambil beberapa pupuh, diambil dimasukkan begitu saja dalam Centini Kadipaten. Dari nggak cuma makna tapi juga bentuk kemungkinan itu, pengambilan itu bentuk ya. Jadi bentuknya memang ya. Jadi kalau nanti di bagian Centini Jayeng Among Raga ini bertemu dengan Tambang Raras. Tambang Raras ini adalah anak kiai juga. Ya. Jadi dia harus dengan standar tertentu untuk menikahi anak kiai. Dan dia ditinggalkan juga si Tambang Raras setelah 40 hari si Among Raga ini melanjutkan perjalanannya ke Tujumbang ke dalam kesempurnaan dirinya. Oke, jadi agak mirip sama jadi dari kesimpulan itu berarti ada yang saya tangkap, Banten adalah tempat yang paling penting untuk perjalanan spiritualitas kira-kira dalam naskah Jawa. Itu melihat dari Jatiswara dan dari Centini kira-kira kayak gitu ya. Dua-duanya memang setelah berguru dinikahkan dengan anaknya, lalu
melakukan perjalanan lagi sampai pada akhirnya, entah mati entah apa, pokoknya sampai pada akhirnya. Kasihan sekali perempuan. Oke, dinikahi cuma untuk ditinggalkan. Aduh, berat sekali. Pustaka Raja Madya itu saya hampir nggak bisa nemuin Pustaka Raja Madya 9. Jadi kaget juga. Pustaka Raja 8 saya temuin, 10 saya ada, 7 saya baca. 9 kok susah, jadi nggak ngerti. Ini Soma misalnya di naskahnya di naskah-naskah yang lain tidak diceritakan dia berantem sama adiknya itu. Ya. Bisa saya dengar cerita posisi Citra Soma dan adiknya yang dia akan melakukan. Ya sebenarnya itu ya, maksudnya naskah Pustaka Raja Madya ini kan berangkat dari sistem politis. Jadi si Ronggowarsito ini dia sudah tidak begitu sreg dengan pemerintahan keraton. Akhirnya dia membuat naskah lanjutan yang berisi tentang kisah-kisah yang diambil dari cerita-cerita rakyat dan bikinannya sendiri. Misalkan ada cerita Aji Saka di situ, ada cerita Prambanan yang tentang kutukan Roro Jonggrang di situ. Nah, bagian awal-awal justru sedikit historis karena di situ bagaimana perpindahan Aji Pamasa dari Kediri banjir, terkena banjir Gunung Kelut, dan itu historis sebenarnya, cuma disimbolkan dalam Pustaka Raja Madya, tetapi peristiwa meletusnya Gunung Kelut dan menghancurkan Kediri itu kan real gitu, nyata. Kita bisa lihat temuan arkeologisnya di mana-mana. Kemudian sampai ke Pengging, di situ posisinya Aji Pamasa itu punya 2 anak, Citra Soma dan Citra Sena itu. Nah, seperti halnya pemerintahan Jawa yang sebelumnya, pangeran-pangeran itu kan diberikan kekuasaan untuk mengontrol wilayah asal-asal atau daerah yang kita sebut dengan mancanegara. Jadi Sultan Agung melihat Banten dan Belambangan ini sebagai mancanegara barat kan, negara manca yang dikuasai oleh pangeran-pangeran. Salah satu yang historis kan misalkan Pangeran Jayakarta dan atau Pangeran Ukur ya, Adipati Ukur itu kan dia penguasa dari Jawa yang ditempatkan di Banten. Ya di Priangan dan di Pakuan macam-macam. Ada banyak pangeran di masa Sultan Agung di situ. Nah, tapi ketika masa Sultan Agung itu tidak mampu menguasai kehidupan keraton, apalagi di masa anaknya Amangkurat I, itu Fasal-Fasal ini kan memberontak kepada Mataram. Sebenarnya bagi saya Pustaka Raja Madya 9 ini bercerita tentang Sultan Agung dan Amangkurat I. Ya, bagaimana Amangkurat I nggak bisa mengatur dan negaranya, kemudian vasalnya memberontak dan dia harus berusaha menyatukan lagi. Bahkan Amangkurat I sendiri pun meninggal dalam pelarian perang kan, dia dimakamkan di Pekalongan. Jadi cerita ini Pustaka Raja Madya ini memang tadi seperti pandangan orang-orang Barat, kita harus mengenal simbolis terhadap sistem sejarah yang dibangun di Jawa itu sendiri. Karena orang Jawa, orang Nusantara saya pikir sangat simbolis ya melihat. Jadi itu akhirnya kemudian si adiknya ini dia berdiri sebagai kerajaan baru dan balik menyerang Mataram. Jadi yang terekam dalam Pustaka Raja Madya dan itu disimbolkan ke dalam bentuk pewayangan, dipentaskan, dibuatkan iringan dan seterusnya. Dan saya pikir masyarakat Jawa pun yang pada waktu itu ya saya nggak mungkin sangat tahu itu sebenarnya ini cerita tentang raja itu loh, tapi cuma diganti namanya saja. Jadi itu sangat simbolis. Itu Mang Indra. Thank you. Mang Bambang. Thank you, Rendra. Oke, terima kasih Pak Bambang.
Menarik sekali ya diskusinya. Bapak. Itu Pak Bambang. Jadi menggunakan akunnya Mang Indra karena lagi di sana. Oh iya, maaf. Ya. Ini masih ada yang mau bertanya mungkin peserta? Tadi saya lihat sepertinya Japra sudah mau bicara. Japra? Jadi Mas Rendra kapan ke wilayah barat lagi? Iya. Nunggu COVID selesai. Oke, baik. Mungkin kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, Mas Rendra mau ada kata-kata pamungkas untuk menutup diskusi ini? Tadi kita sudah bicara closing statement. Kita sudah membahas Banten dalam perspektif naskah-naskah Jawa pada periode setelah Majapahit runtuh, di mana ada banyak kerajaan-kerajaan kecil yang mana tadi ada 4 naskah ya, yang kurang lebih yang dipaparkan oleh Mas Rendra. Dan ternyata ada banyak PR juga untuk kita untuk bisa mengenal lebih jauh tentang Banten dan juga lebih jauh lagi mungkin ya ke masa-masa yang Prakasultanan mungkin. Walaupun kebanyakan yang sekarang ada mungkin sumbernya lebih ke lisan gitu. Nah, silakan Mas Rendra mau menutup diskusi ini, memberikan motivasi pada kami di Banten. Iyalah, sebagai penutup apa ya? Saya berharap besar sebenarnya ke teman-teman Banten di semua disiplin ilmunya. Jadi baik teman-teman sastra, filolog yang kayak Anda juga filolog kan, gitu kan, yang pernah mengkaji syair. Jadi sebenarnya itu ini ya peluang besar untuk mengkaji naskah-naskah yang ada di sekitar kita yang terkait dengan Banten. Ya, saya pikir harus inilah semangat aja lah buat teman-teman main ke Solo dan Jogja, ya. Untuk dan Belanda ya. Untuk ini ya belajar. Dan Belanda jangan lupa, penting banget ke Belanda. Ini itulah. Jadi sebenarnya terbuka lebar untuk studi tentang Banten. Saya pikir kita harus mulai bukan meninggalkan sih, tapi untuk kajian keraton atau kesultanan itu kan terlalu banyak. Saya pikir kita harus mulai ke kajian-kajian yang mendukung yang lain. Jadi bagaimana desa di sana, ya ruang-ruang kecil dari naskah itu yang perlu digali. Itu punya peluang besar Banten untuk buat apa ya kajian, dan itu pasti disumbangkan kepada masyarakat Banten dan secara lebih luas. Apalagi Banten pra-Islam itu prakolonial, prakasultanan Banten itu luar biasa. Jadi ada banyak studi Sunda kuno yang secara tekstual kita bisa temukan di Ciburui, bisa kita temukan di beberapa naskah di Perpusnas itu, tapi secara lisan kita bisa belajar dari masyarakat di Kabantenan Kidul, Baduy, Kanekes dan seterusnya. Jadi itu yang menarik sebenarnya, disandingkan bagaimana material itu harus bersanding dengan imaterial. Nah itu yang nggak mungkin orang-orang yang non Nusantara ya, orang-orang yang tidak besar lahir di Nusantara bisa membaca itu dengan tingkat ketajaman tinggi. Saya pikir orang-orang Barat atau orang-orang Eropa punya keterbatasan untuk membaca itu, dan kita punya peluang besar untuk itu dan menyajikannya ke dalam narasi-narasi di dunia, bahwa kita itu bukan seperti yang terus-terusan orang Barat berikan. Kita punya narasi yang lebih kuat ya, terutama tentang simbolis dan semiotik tadi. Itulah, intinya semangat teman-teman, keren-keren lah, girang terus gitu. Ya, terima kasih, kata-katanya pamungkas sekali. Mungkin saya sebagai moderator minta maaf karena tadi banyak ya terjadi kendala teknis sehingga acaranya juga yang harusnya mulai jam 2 kita mundur.
saya minta maaf, saya grogi sebenarnya. Jadi sebelum saya tutup, saya minta untuk peserta mengaktifkan kameranya. Mari kita berfoto bersama. Saya minta ada siapa aja ya, saya absen. Deka, Bang Heru, Teh Nonci, terus ada banyak sekali ya ternyata pesertanya. Kang Arman, oh ada Mas Iqbal juga ternyata. Intan, Bang Reis, mohon diaktifkan ya kameranya, kita foto bersama. Siapa nih yang foto? Ya Rizko ya, aku nggak bisa soalnya. Silakan Rizko, foto 1, 2, 3, bergaya. Ya. Udah belum? Yuk kami gaya. Oke, gaya ya semuanya. Yuk. Girang. Menawarkan, bukan bergaya saya, Mana ya orang menawarkan. Pak metal Pak. Udah Rizko? Slide kedua ya? Oke, lagi. Oke, terima kasih Mas Rendra. Ya, bikin. Recordingnya bisa di stop. Tas ngurus. Mas Nidu. Pesantren Soleh Makmun. Nidu Paras Erlang. Recordingnya bisa di stop. Ayo kita bicara bebas. Silakan yang mau. Bicara bebas. udah. Bagian bebas aja lo datang ya, tapi ini masih di-record ya, Pra. Enggak, tadi lagi belanja pakan ikan. Wah, ini juragan. Direktur utama pacaran mulu. Mas sehat, Mas. Sehat. Mantap. Jadwal ke Banten kapan lagi, Mas? Aduh, ini kan akhir tahun. Biar ketemu hujan di Banten. Iya. Sekarang musim hujan. Mas. Musim hujan ya. Saya pengen ke KI Bon, kemarin dipamerin Nanda. Iya, Nanda Mas emang tukang pamer, ngajak mah jarang. Ini kenapa bro kayak gini? Oh iya, terima kasih ya yang udah hadir. Kalau misalnya mau meninggalkan chat atau ada keperluan tentang sertifikat, bisa menghubungi Direktur Utama kita, Jafra. Jadi saya lupa mengingatkan kembali kalau kegiatan ini diselenggarakan oleh Perpusda Banten. Ini adalah Bang Eping yang didukung oleh Banten Girang, Ikatan Pustakawan Indonesia, dan juga BIEM.co. Tadi kayaknya ada Bang Rizal ya, sebagainya perwakilan BIEM. Tapi nggak ada dia sekarang. Oke, silakan bicara bebas lagi. Oh iya, itu ada Mas Rendra juga yang memberikan link-link untuk akses dokumen dari Andri. Bisa dilihat di kolom chat, teman-teman. Semangat terus ya. Tadi menarik juga sih bahwa kita juga nggak hanya perlu untuk melihat yang material, tapi hal-hal yang tidak berbentuk materi juga perlu kita perhatikan, dan itu adalah nilai plus buat kita semua yang ada di Nusantara. Nah, ini ada juga tuh Kasatra perpusat.go.id, itu apa Mas? Itu isinya naskah-naskah yang bisa, ada juga sebagian tentang Banten, sedangkan yang sejarah Nusantara itu ada arsip-arsip yang korpus diplomatikum, itu bisa diakses secara online dan gratis ya, karena kita bayar pajak katanya. Oh, untuk sertifikat Jafra ada linknya nggak, Pra? Kenapa? Untuk keperluan sertifikat ada formulir online-nya nggak? Atau langsung hubungi kamu aja? Menghubungi Direktur Utama dong. Aku share nomormu di chat boleh nggak? Apa kamu masih DPO? Boleh. Ayo eta kurang. Apa yang kurang? 38. Oh ya udah, tolong ditambahkan yang kurang. Kamu ketik sendiri nomormu.
Tapi peserta banyak loh. Hari ini ada 30 lebih. Untuk minggu depan 10813 Minggu depan Teh Rena. Bu Rena. 9. Bener deh nomor yang data segini. 0813 0838. Ron, saya off dulu ya. Iya, makasih Mas Rendra. Makasih Mas. Bang Jafra. Terima kasih.